wabarakatuh ya ayyuhal asdiqa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmat-nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semoga Allah membantu kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah berfirman, wa qalilum min ibadis syukur, dan sangat sedikit orang hamba-hambaku yang mau bersyukur. Allahumma sholli wa sallim ala abadika wa rusulika nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga sholawat dan salam berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi dan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk seluruh orang-orang yang meniti jalan beliau, sunnah-sunnah beliau hingga dibangkitkan pada hari kiamat. Semoga Allah meridhoi kita semua bersama mereka. Amin. Amma ba'd. Teman-teman soleh dan solehah, para penuntut ilmu yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Ta'ala, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum ya ayyuhat tullabul ilmi. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian anak yang diselenggarakan oleh MT Khadijah di salah satu rumah Allah yang mulia, Masjid Istiqomah Klender. Insya Allah dalam daurah anak, dalam kajian anak ini akan ada beberapa sesi. Dan tema kita pada sesi ini adalah agama. Agama adalah nasihat bersama Kak Yogi Triandi, hafizahullah ta'ala. Kami dari Khadijah Kids biiznillah akan memandu jalannya daurah ini. Ana Mikan bersama kakak-kakak Khadijah Kids serta para ustazah dari MT Khadijah. Hari ini insya Allah akan menuntut ilmu bersama-sama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah, hadis yang luar biasa ya teman-teman. Semoga kita semua termasuk yang disebutkan dalam hadis tersebut ya. Amin. Sebelum kajian dimulai, kami ingin mengingatkan kembali untuk kami dan semua peserta, marilah kita sama-sama senantiasa memperhatikan adab-adab kita sebagai penuntut ilmu, terutama adab terhadap ustadz dan adab bermajelis agar ilmu yang didapat bermanfaat. Di antaranya niat, luruskan niat karena Allah. Bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam menuntut ilmu, tidak mengobrol dan bercanda dengan teman di sebelahnya. Mengenakan pakaian syar'i yang nyaman dan menutup aurat. Selama daurah berlangsung, diharapkan untuk menyimak kajian Kak Yogi dengan baik, agar ilmu yang disampaikan bisa maksimal diterima oleh semua peserta. Kemudian mencatat. Insya Allah teman-teman sudah hafal hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Maka siapkan buku dan alat tulisnya ya teman-teman. Dan yang terakhir, murojaah ilmu yang telah didapat serta mengamalkannya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, Kak Yogi Triandi hafizahullah ta'ala sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Mari kita sapa Kak Yogi hafizahullah ta'ala ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Kak Yogi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mikan. Ahlan wa sahlan Kak Yogi. Ahlan bi. Kaifa haluk ya Kak Yogi? Sehat dong, bi khairin walhamdulillah. Mikan kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair aizan. Masya Alhamdulillah. Allah Kak Yogi, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar nih ingin menyimak ilmu dan faedah pada kajian hari ini. Siap. Teman-teman yang soleh dan solehah, para penuntut ilmu, yuk kita sama-sama mendengar daurah tentang agama adalah nasihat. Kepada Kak Yogi, falyatafadhol masykura. Ya. Baik. Tes. Ya, baik. Kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk pulang. Pulang yuk. Ayo. Oh enggak. Belum dimulai ya? Taib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat banget jawab salam. Pasti udah sarapan ya? Udah, Masya Allah. Emang gak puasa? Kan bulan Ramadan. Enggak. Emang Ramadannya udah selesai? Wah, sedih deh. Oke. Sarapan apa belum? Alhamdulillah. Siapa yang udah sarapan? Masya Allah. Kuat dong insya Allah ya. Sarapan pakai apa tadi pagi? Nasi uduk. Wah, Masya Allah. Ayam. Waduh, ayamnya masih hidup apa udah meninggal? Ayamnya masih hidup? Baik, makan nasi goreng. Terus sarapan apa nih? Telur. Apa? Roti. Alhamdulillah. Gorengan, lontong. Iya. Semur jengkol. Waduh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Karena pada hari ini semua kita bisa hadir untuk datang ke masjid buat dimarah-marahin. Mau dimarahin apa enggak? Oh enggak ya. Pengennya Kak Yogi galak, lagi baik. Biasanya kan baik terus. Sekali galak boleh enggak? Setuju? Mantap. Mana penggarisnya? Coba, mana penggarisnya? Siapa yang gak duduk rapi? Mau dimarahin? Wah. Besok-besok Kak Yogi, aku nggak mau kajian lagi sama Kak Yogi. Kak Yogi galak, suka makan orang. Wah. Baik, anak saleh. Alhamdulillah. Setelah lebaran, Kak Yogi sama teman-teman bisa ketemu lagi buat sama-sama belajar. Kak Yogi belajar, teman-teman belajar, biar kita bisa masuk surga. Itu aja kok. Kan kita diciptakan sama Allah untuk ibadah. Ibadah kita salah satunya adalah menuntut ilmu. Belajar, pergi ke masjid, ketemu sama teman, pelukan, salaman, ya, saling bertanya, kamu gimana kabarnya? Ya, kamu gimana kabarnya?
ketemu teman. Senang nggak ketemu sama teman-teman? Senang banget. Kayak aja pas ngelihat teman-teman yang hadir di sini. Wah, senang banget. Enak. Hatinya tenang. Apalagi kita berada di rumah Allah. Kita duduk rapi aja begini nih. Dapat pahala. Dapat pahala teman-teman. Cuman duduk aja. Cuman duduk memperhatikan pelajaran. Mencatat. Mendengarkan. Pulang-pulang dapat kebahagiaan. Jadi kita berada di rumah Allah, belajar menuntut ilmu agar Allah mudahkan jalan kita ke surga. Dan orang yang paling mulia adalah orang seperti kalian. Arfa'illahu alladzina amanu minkum wazina utul ilma rojat. Allah akan tinggikan, muliakan. Walaupun adik-adik nggak paham pelajarannya. Kak Yogi ngomong apa sih? Kak Yogi bilang apa sih? Kak Yogi cerewet banget sih. Walaupun nggak paham, tapi udah banget datang ke masjid, kalian sudah menjadi anak yang istimewa. Kalau yang istimewa lebih mahal apa lebih murah? Lebih mahal. Kalau adik-adik beli martabak. Mana martabak yang paling mahal? Yang istimewa atau yang biasa? Yang istimewa. Bang, beli martabak yang istimewa bang, 2.000. Dapat nggak? Enggak. Tapi kalau cuman martabak yang biasa bang, bikinin martabak dong 1 sendok 2.000, bisa nggak? Bisa aja. Tapi yang istimewa mahal. Nah teman-teman mau jadi martabak istimewa atau martabak biasa? Siapa yang mau jadi martabak? Oh, teman-teman mau jadi anak yang istimewa atau anak yang biasa aja sih? Tentu kita mau jadi anak yang istimewa. Nah, kalian hari ini sudah jadi anak yang istimewa. Oh iya, seperti biasa saat kajian kita jaga tata tertib. Kemudian sudah disiapkan hadiah. Ada kurang lebih 10 hadiah yang sudah dibungkus rapi, yang insya Allah akan diberikan kepada Kak Yogi semuanya. Kok Kak Yogi sih? Salah kepada anak-anak soleh tentunya. Siapa yang mau hadiahnya? Saya. Oke, kali ini pelajaran kita temanya agama adalah nahesat. Iya, itu benar. Nahesat. Nah sehat, nah sakit. Lawannya sehat apa? Sakit ya. Baik. Agama adalah nasihat. Coba dibaca lagi yang pintar anak saleh. Ayo anak-anak yang ganteng, yang cantik dibaca. 1, 2, 3. Agama adalah. Pinter banget udah bisa baca ya. Udah. Kalau ini huruf apa? Ini huruf apa? Kalau ini bacanya apa? Kalau ini apa? Kalau ini apa? Kalau dibaca? Ngaku. Aku seperti bebek. Koek. Baik, kali ini temanya agama adalah nasihat. Kita akan belajar satu riwayat
Riwayatnya riwayat yang sahih dari Imam Muslim yang meriwayatkan hadisnya. Riwayatnya siapa teman-teman? Imam Muslim. Kan kalau baca hadis, di ujungnya itu akan ada keterangan teman-teman. Misalkan hadis ini riwayat Bukhari. Oh, hadis ini riwayat Imam Muslim. Oh, hadis ini riwayat Tirmidzi. Oh, hadis ini riwayatnya Ibnu Majah. Misalkan, kalau hadis yang berkaitan dengan tema kita, temanya agama adalah nasihat. Riwayatnya dari siapa? Coba tebak. Oke, riwayatnya Imam Muslim. Sahabat yang membawakannya, sahabat Nabi yang meriwayatkannya. Baca ya, pakai tulisan Arab. Sahabat Nabi yang meriwayatkannya namanya ini. Siapa yang bisa baca? Ayo. Ta, mim, ya, mim, alif, lam, dal, alif, ro, ya. Tamim Ad-Dari. Namanya Tamim Ad-Dari. Oke. Jadi ada satu hadis yang sangat-sangat penting. Kok miring tulisannya teman-teman? Ya, nggak lurus ya teman-teman ya. Kayak gitu lurusin dulu ya. Siapa nama sahabat yang meriwayatkannya? Tamim. Kalau dari sahabatnya, Tamim Ad-Dari. Tuh, namanya Tamim Ad-Dari. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya, Kak Yogi yakin kalian hafal. Bunyi hadisnya, Kak Yogi tulis besar-besar ya. Ad-dinu an-nasiha. Oke, bunyi hadisnya ikutin Kak Yogi. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Udah hafal belum? Siapa yang sudah hafal? Oke, masih sedikit. Kita banyakin ya. Lihat Kak Yogi deh. Ad-dinun. Mantap. Lagi ya. Ad-dinun. Kurang bagus lagi dikit suaranya. Wah, mantap nih. Ad-dinun. Masya Allah. Ad-dinun nasihah. Masya Allah. Sekarang siapa yang berani baca? Coba Kak. Mantap, yang keras suaranya. Mantap. Kakak yang baca kerudung coklat. Ad-dinun. Mantap. Coba Kak. Coba Kak. Barakallahu fiik, coba Kak. Ya. Paker. Masya Allah. Kakak semuanya kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Ya, ad-dinun nasiha. Sebelum Kak Yogi jelasin artinya, Kak Yogi mau kasih tahu ada bahasa Arab yang artinya yang bunyinya an-nasiha. Nasiha itu apa sih Kak Yogi?
Nasihat. Nasihat itu apa sih teman-teman? Apa sih nasihat itu? Nasihat itu marah-marah Kak. Betul atau salah? Salah. Oke, kita belajar sedikit dalam bahasa Arab. Nasihat itu bisa ada 3 atau 2 arti. Oke, yang pertama menjahit. Loh, berarti menjahit, jahit baju Kak? Iya. Nasoha ar-rajulu saubahu iza khatahu. Seorang laki-laki akan memperbaiki bajunya apabila dia menjahitnya. Kalau baju kita sobek, baju kita diapain? Dijahit. Dijahit itu untuk memperbaiki atau merusak? Memperbaiki. Misal nih, lagi main, tiba-tiba bajunya kesangkut. Cip! Kalian lari, prek. Bajunya sobek, pulang-pulang ditanya sama emak, itu baju lebaran, udah sobek, kenapa? Wah mak, tadi kenapa aku? Sini. Mak jahit. Apanya mak yang dijahit? Kamunya. Waduh. Ngeri ya. Apanya yang dijahit? Bajunya lah. Nah, dijahit. Kalau sudah dijahit, rapi jadi bisa dipakai. Itu yang pertama. Orang Arab bilang nasohar rajulu nasohar rajulu saubahu idza khatahu. Yang kedua, artinya nasihat itu membersihkan. Apa yang kedua? Membersihkan. Yang pertama menjahit. Yang kedua apa teman-teman? Yang kedua membersihkan. Misalkan nasoh tal asal. Kamu sudah membersihkan asal. Apa itu al-asal? Madu. Siapa yang suka madu? Wah, enak gak sih madu? Enak ya, Masya Allah, manis, bikin kita sehat insya Allah. Nah, nasahtal asal iza sofaitahu atau wasofaitahu, dan kamu bersihkan. Madu kalau baru diambil dari apanya tuh namanya, dari sarangnya, langsung bersih atau masih kotor? Masih kotor ya. Kadang suka ada campuran bekas apanya tuh? Hewannya apa? Gajah. Hah? Iya, itu dia. Tebah. Lah, tebah mah buat bersihin kasur. Pakai L apa pakai T? Coba yang kencang. L apa T? T apa L? Coba. Lebah. Biasanya kalau madu yang masih asli itu masih agak kotor, ada bekas lebahnya. Saat kita bersihkan, saat kita saring, berarti kita telah menasehatinya. Jadi sebenarnya kalimat nasihat itu luas. Dalam istilahnya, nasihat itu iradatul khair lil mansuhi lahu. Kita menginginkan kebaikan untuk yang kita nasihati. Jadi ad-dinun nasihat sebenarnya yang lebih pas artinya agama adalah petunjuk yang baik, baik. Baju kita kalau rusak dijahit jadi baik nggak? Baik. Madu kalau kotor dibersihkan jadi baik atau tidak? Manusia kalau jahat
dinasehatin, jadi baik nggak? Baik. Paham? Nah, sekarang apa maksudnya agama adalah petunjuk, agama adalah nasihat? Ketika Nabi bilang, ad-dinun, apa tadi? Coba kita ulang ya. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Sekali lagi. Sip. Apa artinya? Agama adalah petunjuk. Petunjuk itu ya nasihat. Makanya kata Syekh Bimbas, an-nasihatu al-ikhlas. Nasihat itu ya ikhlas, bersih, suci. Itu yang namanya nasihat. Mah, para sahabat juga bertanya, gila. Waktu Nabi bilang kepada para sahabat, ad-dinun nasihah, liman ya Rasulullah? Buat siapa ya Rasulullah? Oke. Nasihat yang pertama, kata Nabi, petunjuk manusia lillah. Apa artinya lillah? Untuk Allah. Kayak gitu tulis dulu ya. Yang pertama untuk Allah. Oke, yang pertama untuk siapa? Untuk Allah. Coba ikutin Kayogi dulu deh pelan-pelan. Lillah. 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 Oke, lillah. Lillah. Untuk Allah. Nah, maksudnya agama itu petunjuk bagi manusia untuk beribadah kepada Allah. Mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Dengan agama lah kita tahu, oh ternyata yang kita sembah Allah. Oh, sholat kita untuk siapa? Oh, kita menyembelih hewan kurban untuk siapa? Untuk Allah. Dari mana kita tahu? Dari yang namanya agama. Kalau orang nggak belajar ilmu agama, dia sholat Allahu Akbar, tapi sholatnya malah menyembah patung. Yang sembah patung atau yang disembah kuburannya. Saat dia nggak tahu agama, dia nggak dapat petunjuk, akhirnya dia menyembelih. Apa yang biasanya disembelih? Sapi, kambing, ayam, unta, apa lagi? Bebek, buaya. Ngeri amat lagi. Anak soleh. Kalau orang nggak dapat petunjuk dari agama, orang akan asal-asalan menyembelih. Di kampung Kak Yogi, kalau di hari-hari tertentu, orang akan beli ayam. Beli apa adik-adik? Beli ayam. Nanti ayamnya disembelih. Seret. Tapi katanya ayam ini nanti disembelih untuk para arwah. Para apa adik-adik? Arwah itu apa Kak Yogi? Untuk roh-roh yang sudah meninggal. Akhirnya setelah disembelih nih, kan ayamnya sudah dipotong. Srit. Nanti sudah dimasak, bukan dimakan ayamnya. Diapain?
ayamnya ditaruh di tempat tertentu terus ditinggal. Katanya, iya itu nanti ayamnya akan dimakan sama yang nungguin pohon katanya. Kayugi, emang bisa seperti itu? Itu namanya perbuatan syirik. Ditaruh, bahkan bukan cuma ayam. Kadang setelah ayam ditaruh bubur warna putih sama bubur warna merah. Taruh di sana. Padahal sudah berhari-hari, pas dilihat lagi, makanannya masih ada nggak? Masih. Berarti penunggu pohonnya makan atau tidak? Tidak. Tapi kaum muslimin sudah mendapatkan dosa syirik. Makanya seorang muslim hendaknya tahu agama agar dapat petunjuk menyembah Allah. Siapa yang kita sembah, teman-teman? Allah. Ya, kita belajar agama agar kita tahu, oh ternyata itu kalau sholat menghadap kiblat. Oh ternyata kalau sholat harus angkat tangan. Oh ternyata kalau sholat nggak boleh bercanda. Oh ternyata kalau sholat nggak boleh main lato-lato. Amin. Biasanya ya. Jangan. Dari sini kita sudah tahu poin yang pertama. Poin yang pertama, agama itu petunjuk manusia untuk mengenal dan beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian yang kedua, siapa yang tahu hadisnya? Yang kedua, li kita bihi, untuk kitabnya. Untuk apanya teman-teman? Siapa yang tahu? Apa kitab kita sebagai seorang muslim? Apa kitab kita sebagai seorang muslim? Siapa yang punya Al-Quran? Biasanya nih, yang punya Al-Quran, punya Al-Qurannya bukan cuma satu loh biasanya. Betul nggak? Ada orang yang punya Al-Quran sampai tapi 5-5-nya nggak pernah punya Al-Qurannya 5. Ada Al-Quran warna pink, warna hijau, biru, kuning, warna-warni. Sampai-sampai ada Al-Quran yang ditunjuk sama pulpen. Lah, bisa ngaji sendiri, ditunjuk Al-Qurannya ngeklah bisa ngaji. Tapi Al-Qurannya nggak pernah dibaca. Padahal agama itu adalah petunjuk bagi manusia untuk tahu tentang Al-Quran, untuk membacanya, untuk mentadaburinya, dan bukan untuk sekedar menjadikannya pajangan. Kadang kalau kita lihat ada orang Islam punya Al-Qurannya lebih dari ada warna-warni, tapi sehari baca Al-Qurannya tidak pernah. Jadi kita belajar agama supaya kita semakin cinta dengan Al-Quran. Siapa yang udah bisa baca Al-Quran? Wah, siapa yang sudah bisa baca Iqra? Mantap. Teman-teman, kalau teman-teman belajar pernah dimarahin nggak? Siapa yang pernah dimarahin? Sama gurunya. Siapa yang sedih kalau dimarahin? Kalau sekarang Kak Yogi tambahin marahnya boleh? Duduk ya kali. Gitu semuanya. Cepetan. Sedih nggak? Belum sedih? Aduh. Cepetan.
Duduk yang rapi. Gak boleh ketawa. Malah ketawa. Gak boleh ketawa. Malah ketawa. Gak boleh ketawa. Udah sedih belum? Ada penggaris nggak ya? Alhamdulillah teman-teman, sekarang kalau ngaji gurunya baik-baik. Dulu waktu zaman Kak Yogi kecil, kalau ngaji pulang-pulang pahanya sini biru. Diapain? Dicubit sama guru yang benar bacanya. Kadang sudah dicubit, dipukul sama rotan. Aduh, pulang ke rumah. Kenapa? Ini tadi dicubit sama guru. Apa kata orang tua? Bukannya, mana gurunya? Bukan. Tapi malah dibilang, oh nggak apa-apa, bagus. Nggak dibelain, tapi alhamdulillah bisa ngaji. Sekarang teman-teman enak, guru baik-baik. Ya, cuman Kak Yogi dong yang pengen galak hari ini. Coba galak lagi ah. Siapa yang duduk rapi? Siapa yang mau dipukul? Siapa yang mau dipukul? Oh, aku. Baik, jadi kita kembali ke sini teman-teman. Kata Nabi li kitabihi, untuk kitabnya. Jadi manusia dapat petunjuk dengan Al-Qur'an. Ini yang kedua. Kemudian untuk siapa lagi? Wali rasulihi. Apa artinya li rasulihi? Untuk rasulnya. Untuk rasulnya. Maksudnya gimana? Maksudnya agama ini menjadi petunjuk bagi manusia agar bisa tahu sama Rasulullah. Siapa yang tahu nama Nabi kita? Coba lagi ya. Siapa nama Nabi kita? Di mana lahirnya? Siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Lahirnya pada tahun apa? Itu ada di surat apa? Gimana bunyinya? Alam taro kaifa fa'ala rabb. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim misik. Terus ka'asfim ma'kul. Jadi agama itu adalah nasihat agar kita mengenal Rasulnya. Anak zaman sekarang lebih kenal sama YouTube daripada kenal sama Rasulnya sendiri. Jarang anak-anak seperti antum dan antuna yang memang ingin belajar mengenal Rasulullah. Pernah ada video seorang anak udah besar, udah SMA, ditanya. Apa pertanyaannya? Di mana Nabi Muhammad dilahirkan? Dia bingung, nanya sama temannya, nggak tahu di mana ya lahirnya ya. Padahal dia orang Islam, padahal dia sudah besar. Ditanya, kamu sudah bisa baca Al-Quran atau belum? Belum. Ya Allah, sedih banget. Begitu banyak kaum muslimin yang belum tahu tentang agamanya. Ditanya sama orang tentang nabinya nggak tahu. Disuruh baca Al-Quran nggak bisa. Ditanya, rukun Islam ada berapa? Dia bingung. Rukun Islam ada berapa ya? Dia nanya sama temannya,
Rukun Islam ada berapa? Temannya juga nggak tahu. Tapi giliran ditanya tentang artis, bahkan artis-artis luar negeri, mereka semuanya tahu. Jadi kalian di sini belajar tentang hadis ini agar kita kenal sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kemudian untuk siapa lagi? Wali a'immatil muslimin. Untuk siapa? Untuk pemimpin orang Islam. Pemimpin sebutkan. Kalau di kita Pak Presiden, terus apa lagi? Pak Gubernur, terus Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, terus apa lagi? Coba pemimpin kita dari Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, sama Pak RT. Itu pemimpin semuanya. Pak RT memimpin warganya dalam satu Pak RW memimpin warganya dalam satu. Kalau Pak RT melakukan kesalahan, dinasehati atau tidak? Dinasehati. Nasihatnya baik-baik atau dengan kasar? Baik-baik. Jangan bilang gini, "Oi, mana Pak RT? Mana Pak RT?" Misalkan. Boleh nggak seperti itu? Enggak. Seorang muslim yang baik datang menasehati, "Pak RT, assalamualaikum Pak RT, itu ada got yang banyak sampahnya, kok nggak dibersihin? Itu baru bagus, nggak boleh marah-marah." Seorang muslim menasehati para pemimpin dengan cara yang sangat baik. Dulu Nabi hidup di zaman banyak raja-raja yang tidak beragama Islam. Apa yang Nabi nasihati kepada mereka? Apa nasihat Nabi kepada raja-raja yang hidup di zaman itu? Masuk Islam. Nasihatnya pakai kertas. Dikirim surat. Nanti suratnya digulung, diantar. Bagi yang mengikutinya, dia akan dapat pahala. Tapi ada juga yang dinasehati baik-baik, suratnya malah disobek. Maka Allah pun menyobek-nyobek kerajaannya, alias Allah hancurkan kerajaannya, teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir, li'a'immatil muslimin udah, wa ammatihim. Nasihat untuk orang untuk semua orang Islam. Kalau kita salah, kita butuh apa, teman-teman? Nasihat. Nasihatnya berupa ilmu ada yang suka marah. Ada nasihatnya enggak? Apa nasihatnya? La taghdab. Oke, coba lagi ya. Ada yang suka marah-marah. Nasihatnya apa? Ada yang suka sombong, gak pernah senyum kalau ketemu. Nasihatnya apa? Tabassumuka fi wajhi akhika laka
Sodako. Ada yang ketemu tapi nggak mau ngucapin salam. Ada yang ketemu tapi nggak pernah ngucapin salam. Apa nasihatnya? Afsyus salama bainakum. Itulah agama kita. Jadi agama kita penuh dengan nasihat. Orang yang tadinya jahat dapat nasihat dari agama kita jadi orang baik. Contohnya Umar. Umar bin siapa coba? Umar bin siapa? Umar bin Khattab. Siapa yang pernah dengar nama Umar bin Khattab? Oke. Siapa yang sudah pernah dengar? Siapa namanya? Umar bin Khattab. Dulu Umar bin Khattab kalau ngelihat orang Islam suka atau tidak? Tidak. Dulu Umar bin Khattab adik-adik, orang Islam tuh kalau ngelihat Umar bin Khattab lari. Ketakutan. Kenapa Kak Yogi? Karena waktu itu Umar belum masuk Islam. Tapi beliau suatu ketika mendengarkan nasihat. Apa nasihatnya? Al-Quran. Beliau mendengar Al-Quran dari surat Toha. Mendengarkan Al-Quran. Oh, lama-lama hatinya jadi, kok bagus sekali. Lama-lama akhirnya Umar masuk ke dalam agama Islam. Ya, jadi adik-adik yang kalian dicintai karena Allah, agama kita itu nasihat ataupun petunjuk agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Duduk rapi. Kalau duduk rapi gimana coba? Udah lupa nih. Hap-hapnya kita praktekin ya. Gimana kalau duduk rapi? Hap. Duduk rapi. Hap-hapnya belum kompak. Coba satu suara. Hap. Sekali lagi. Mantap. Coba ya. Duduk rapi. Mantap. Sekali lagi. Duduk rapi. Baik. Kita sedang belajar. Temanya agama adalah nasihat. Oh iya, kita belajar satu riwayat dari Imam siapa namanya? Imam Muslim. Terus hadis ini datang dari sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Oke. Apa bunyi hadisnya? Siapa yang hafal? Wih, coba ya. Ikutin Kak Yogi dulu. Aham. Hehehe. Ngikutin lagi. Mau hadiah nggak? Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Oke, nanti pulang bilang sama ayah ibu, Bu, tadi aku sudah belajar bunyi hadisnya. Bunyi hadisnya agama adalah petunjuk. Walaupun nanti kalian akan dengar orang
mengartikannya agama adalah nasihat. Tapi nanti bikin bingung. Soalnya yang bikin bingung gini teman-teman. Nasihat buat siapa? Nasihat buat Allah. Apakah Allah butuh dinasehati? Tidak, itu maksudnya. Ya, baik. Sekarang Kak Yogi yang akan bertanya sama teman-teman. Siap? Kita lomba duduk rapi. Selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Adalah. Pintar udah bisa berhitung. Kayak anak-anak ya. Duduk rapi. Salah. Duduk rapi. Duduk rapi. Duduk rapi. Kok ngikutin? Kan nggak disuruh. Ih. Pulang yuk. Pulang yuk. Ayo. Alhamdulillah. Dapat hadiah. Bawa semua Baik, nggak boleh ngikutin lagi. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nangis nih. Nangis yuk. Oke. Agama adalah nasihat. Ad-dinun nasiha. Liman ya Rasulullah. Iya, kok nggak ngikutin? Liman ya Rasulullah. Iya, kok nggak ngikutin? Liman ya Rasulullah. Lillah. Lillah. Kurang galak. Kurang galak. Lillah. Wali kitabihi. Wali rasulihi. Wali a'immatil muslimin. Ngam 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 ngam. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Akhrajahu Muslim. Siapa? Siapa? Siapakah? Siapa sih? Oh, kok nggak ngikutin? Gimana sih? Ad-dinun nasiha. Siapa nama imam yang meriwayatkan yang sedang kita cari? Lo kok nggak ngikutin? Coba diulang. Siapa sih yang meriwayatkan hadis yang sedang kita pelajari? Laki-laki atau perempuan? Loh, kok nggak ngikutin? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Hop. Sahabatnya Tamim Ad-Dari. Kalau imamnya? Imam
Mantap. Imam Muslim. Kenapa sih kita harus sebutin? Karena dalam hadis itu akan ada yang namanya hadis palsu. Ada orang dikit-dikit bilang ini hadis, tapi dia nggak kasih tahu di mana dapat hadisnya. Maka kita belajar harus tanya hadisnya ada di mana. Siap. Berikutnya. Nggak boleh ikutin. Yang ikutin nggak dapat hadiah. Beneran. Apa arti ad-din? Apa arti ad-din? Hap. Oke. Apa? Coba Juna ke depan dulu. Ini namanya siapa? Namanya siapa? Ya. Nah, siapa namanya? Salaman dulu dong. Ya. Oke, siapa namanya? Junet. Oke, Juna udah sekolah atau belum? Kelas berapa? Kelas 2. Umurnya berapa emang? 90 tahun. Hah, berapa? 9. Biar lupa dulu sama jawabannya. Apa artinya ad-din? Satu, 2. Apa artinya? Agama. Emang benar? Setuju nggak ini buat Juna? Setuju nggak? Setuju katanya. Oke, terima kasih. Apa artinya ad-din? Agama. Apa agama kita? Dalam hadis ini Nabi bilang agama adalah petunjuk bagi seorang muslim untuk mengenal titik. Mengenal siapa aja. Hop. Angkat tangannya dulu. Yang belakang-belakang, mana yang belakang-belakang nih? Mana yang belakang-belakang belum nunjuk? Untuk mengenal YouTuber. Untuk mengenal gamer. Salah lagi. Untuk mengenal siapa dong? Kita belajar agama. Hop. Oke, kakak yang kerudung pink belakang baju putih. Ya. Untuk mengenal Rasulullah. Oke. Terus mengenal siapa lagi? Mengenal Allah. Mengenal kitabnya Allah. Apa kitab kita? Al-Quran. Dan agama juga nasihat untuk para pemimpin dan semua kaum muslimin. Oke. Kok nggak ngikutin? Oke. Yuk. Mana? Boleh diambil? Pulang jam berapa? Ntar sore. Oke deh. Terima kasih. Sama-sama. Duduk rapi. Yang jawab hap-hap siapa ya? Duduk rapi.
Duduk rapi. Duduk rapi. Duduk rapi. Baik. Berikutnya. Dalam hadis ini kita diajarkan untuk saling titik kepada kaum muslimin. Dalam hadis ini kita diajarkan untuk saling titik kepada kaum muslimin. Untuk saling, oke, kakak, ya, saling apa? Untuk saling menasehati. Kalau ada yang salah, kita nasehati. Oke, boleh diambil. Dalam bahasa Arab, kalimat nasihat itu artinya sangat luas. Ada dua arti dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti nasihat. Nasihat itu apa sih? Nah, nasihat itu merobek baju. Nasihat itu mengotori madu. Enggak. Yang baik, yang good job. Oke. Duduk rapi. Oke, kakak. Satu artinya menjahit, betul? Yang kedua, antara kalimat menjahit dan membersihkan, perhatikan, ada hubungan dan kesamaan. Pertanyaannya, apa hubungan menjahit sama membersihkan? Hubungannya apa dengan kalimat nasihat? Sama-sama. Oke, apa? Sama-sama membetulkan. Sip. Kalau kita membersihkan, itu memperbaiki atau tidak? Iya. Kalau kita jahit baju, memperbaiki. Nasihat itu memperbaiki atau tidak? Memperbaiki. Good job. Boleh ke depan. Mana? Sama-sama. Ada masuk namanya. Masuk apa Musa? Musa. Ya. Duduk rapi. Oke, sekarang karena kita kan belajar hadis. Ad-dinun. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tes. Sekali lagi. Sekali lagi. Yang rapi, yang rapi, yang rapi, yang rapi, yang rapi. Haddenun nasiha. Sekali lagi. Haddenun nasiha. Sambil marah-marah. Haddenun nasiha. Masya Allah. Salaman dulu. Woi. Good job. Kamu namanya siapa sih? Naufal. Naufal. Sekali lagi. Dengan marah Naufal. Naufal. Masya Allah. Naufal. Ad-dinun. Agama adalah petunjuk. Dan petunjuk itu nasihat. Nasihat itu ya petunjuk. Oke. Berikutnya.
Siapa yang hari ini sudah mandi? Yang sudah mandi nggak dapat hadiah. Siapa yang belum mandi? Loh, katanya tadi belum. Sekarang siapa yang mencatat pelajarannya? Hei Saka, kenapa kamu tidak mencatatnya? Kenapa kamu tidak mencatatnya? Siapa yang sudah mencatat? Wah, yang mencatat wajib maju ke depan. Berani? Berani? Terus nanti kalau sudah ke depan ngajar seperti Kak Yogi selama 1 jam. Berani? Oke. Yang mana ya? Yang rapi dong tentunya. Oke, minta dari Ummu Ahmad dan tim mungkin satu akhwat atau 2 akhwat deh. 2 akhwat yang bagus kita keliling. Ana mau ngeliat pembawa acara lagi-lagi. Kak Yogi mau kasih kesempatan buat teman-teman lain. Buat teman-teman yang Masya Allah sudah berjuang. Lagi Paker. Kemudian siapa lagi di sini? Kakak tadi sudah Kak Yogi kasih hadiahnya kan ya? Sudah kan ya Kak ya? Kalau ada yang kelupaan dari Kak Yogi mohon kasih tahu ya. Kamu emang udah ditunjuk? Kamu siapa namanya? Siapa coba? Namanya peserta kajian anak. Oh Haywa. Oke deh Haywa sudah. Ana 1. Wah Mikan luar biasa catatannya. Oke. Tapi kita harus melihat. Masya Allah. Kalian bagus-bagus catatannya. Tapi Kak Yogi kasih ke akhwat sudah belum? 2 aja. Itu masih 2. Ini sudah 1 sama 2. Oke, ini 1, 2. Baik. Yang laki-laki ada pemenangnya atau tidak? Yang laki-laki, oke. Kakak pembawa acara, Kak Yogi mau ngeliat. Ya, ini ada kakak pembawa acara. Ke depan kamu kakak pembawa acara. Hah? Oke, sip. Alhamdulillah. Coba kakak pembawa acara kasih tahu bunyi hadisnya. Ad-dinun nasihah. Ikutin. Lagi Kak. Ad-dinun nasihah. Sekali lagi Kak. Ad-dinun nasihah. Sambil marah-marah Kak. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun. Masya Allah. Kalian sudah sedih atau belum? Kak Yogi udah galak belum? Bulan depan lebih galak lagi boleh? Siap. Oke deh. Terima kasih kakak pembawa acara. Alhamdulillah. Oh iya, tenang. Jangan kecewa. Biasanya kalau pulang dari sini dapat sesuatu enggak? Dapat. Tapi Kak Yogi mau titip pesan. Kan agama nasihat. Kak Yogi mau kasih nasihat buat kalian. Kalau nanti keluar ke pintu harus belajar mengantri dari kecil. Barakallahu fikum. Semoga pelajaran hadis pada hari ini memberikan kita tambahan ilmu, tambahan manfaat dalam hidup dan kehidupan kita. Sebelum Kak Yogi akhiri, semuanya duduk rapi, tetap pada tempatnya, dan pastikan tas kalian tetap ada ya, jangan sampai ketinggalan tasnya ya. Kak Yogi kasih waktu 30 detik, belum boleh berdiri. Yang ditunjuk adalah barisan yang rapi. Kalau nggak ada softnya nggak boleh keluar. Ya, cari teman untuk membentuk barisan.